Masyarakat itu rumit, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dipahami. Tanpa teori sosial, kita seperti berjalan di tengah kabut tanpa kompas. Hari ini kita akan membedah bagaimana teori-teori ini membentuk cara kita hidup, berinteraksi, dan menciptakan perubahan-perubahan. Perkenalkan, nama saya dengan NIM. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori sosial yang dimana diampu oleh Ibu dosen, Ibu Yulia Hano Selina, SIP, MAP. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah tercantum di RPS, yaitu dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Baik, masuk saja pada materi yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada materi yang pertama itu adalah peranan teori sosial. Jadi, secara definisi, teori sosial itu adalah seperangkat konsep, asumsi, dan penjelasan sistematis yang digunakan untuk memahami, menjalankan, dan menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat. Teori sosial ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana hubungan antar individu itu berlangsung, serta bagaimana perubahan sosial yang terjadi. Jadi, kalau dapat saya simpulkan secara sederhana, definisi dari teori sosial ini adalah bagaimana kita melihat masyarakat itu bisa berubah-ubah, bagaimana masyarakat bisa melakukan itu, dan bagaimana masyarakat bisa melakukan ini. Dengan adanya teori sosial, kita bisa menganalisis setiap kejadian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Secara umum, teori sosial ini bertujuan untuk yang pertama itu menjelaskan struktur dan dinamika dalam masyarakat. Yang kedua itu memahami hubungan kekuasaan, ekonomi, budaya, dan institusi. Yang ketiga menganalisis konflik, ketimpangan, dan perubahan sosial. Yang keempat adalah memberikan dasar ilmiah dalam penelitian sosial. Teori sosial berkembang seiring dengan perubahan zaman, mulai dari teori klasik, modern, hingga kontemporer. Jadi, teori sosial ini bisa berubah-ubah. Apabila kondisi suatu zaman berubah, maka teori sosial dalam zaman tersebut juga bisa berubah. Baik, kita langsung masuk saja pada materi yang kedua, yaitu teori sosial klasik, yaitu pada abad ke-19 sampai awal abad 20. Teori sosial klasik ini muncul saat revolusi industri dari revolusi Prancis, ketika masyarakat mengalami perubahan besar dari agraris ke industri. Adapun tokoh-tokoh utama dalam teori sosial klasik ini ada bapak sosiologi dunia yaitu Auguste Comte. Pemikirannya yaitu mengembangkan budaya positivisme, membagi 3 hukum menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, metafisis, dan positif. Perannya yaitu menekankan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah seperti ilmu alam. Adapun tokoh selanjutnya adalah Karl Marx. Pemikirannya yaitu teori konflik, materialisme historis, serta pertentangan antar kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Perannya yaitu menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena konflik kelas dan ketimpangan ekonomi. Adapun tokoh selanjutnya adalah Emil Durkheim. Pemikirannya yaitu solidaritas mekanik dan organik. Yang kedua, fakta sosial. Dan yang ketiga ada teori tentang bunuh diri. Perannya yaitu menekankan pentingnya keteraturan sosial dan fungsi institusi dalam menjaga stabilitas masyarakat. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Pemikirannya yaitu tindakan sosial, rasionalisasi, etika Protestan, dan kapitalisme. Perannya yaitu menjelaskan bahwa ide, nilai, dan agama juga memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial. Adapun ciri-ciri dari teori klasik itu yang pertama itu ada fokus pada struktur besar seperti negara, ekonomi, dan agama. Yang kedua itu mencari hukum umum masyarakat, dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh revolusi industri. Selanjutnya kita masuk pada teori yang ketiga yaitu teori sosial modern. Jadi, teori sosial modern ini muncul pada pertengahan abad ke-20. Teori ini berkembang setelah Perang Dunia terjadi. Fokusnya itu lebih ke kompleks dan beragam.
Ciri-ciri umum dari teori sosial modern ini adalah yang pertama ada analisis sistem sosial, yang kedua ada integrasi sosial lebih diperhatikan, dan yang ketiga ada penelitian empiris lebih berkembang. Adapun tokoh-tokoh dalam teori sosial modern ini yang pertama ada Talcott Parsons. Teorinya adalah struktural fungsionalisme. Dia menciptakan sebuah sistem yang disebut dengan sistem AGIL. Adapun arti dari AGIL itu adalah adaptation, goal attainment, integration, and latency. Menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem yang saling bergantung. Artinya masyarakat atau manusia ini adalah makhluk sosial di mana saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Adapun tokoh yang kedua ada George Herbert Mead. Adapun teori yang dikemukakan adalah interaksionisme simbolik, menjelaskan bahwa identitas terbentuk melalui integrasi sosial. Adapun ciri-ciri dari teori modern ini, yang pertama itu lebih ilmiah dan sistematis. Yang kedua, banyak penelitian lapangan. Yang ketiga, mengembangkan teori mikro dan makro. Selanjutnya kita masuk pada sub pembahasan yang keempat, yaitu teori sosial kontemporer. Ini sekitar akhir abad 20 sampai dengan sekarang. Teori kontemporer muncul karena globalisasi, teknologi, dan perubahan budaya. Ciri utama dari teori sosial kontemporer ini adalah yang pertama itu kritik terhadap modernitas. Yang kedua itu fokus pada identitas, gender, media, dan globalisasi. Yang ketiga itu pendekatan multidisipliner. Adapun tokoh-tokoh dalam teori sosial kontemporer ini yang pertama ada Anthony Giddens. Adapun teori yang dikemukakan oleh Anthony ini adalah teori strukturasi, menjelaskan bahwa individu dan struktur itu saling memengaruhi. Adapun tokoh yang kedua ada Michael Foucault. Teorinya yaitu relasi kuasa dan pengetahuan. Teori selanjutnya ada kritik terhadap institusi modern. Adapun tokoh berikutnya ada Jurgen Habermas. Teorinya yaitu tindakan komunikatif dan ruang publik. Adapun ciri dari teori kontemporer ini yaitu yang pertama fokus pada kekuasaan, media, dan identitas. Ciri-ciri selanjutnya mengkritik kapitalisme global. Adapun ciri selanjutnya membahas isu gender, lingkungan, dan digital. Adapun kesimpulan dari semua yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori sosial itu berkembang dari klasik, modern, hingga kontemporer seiring perubahan zaman. Teori klasik membangun fondasi dasar, teori modern menyempurnakan sistem dan integrasi sosial, sedangkan teori kontemporer mengkritisi modernitas dan menjawab tantangan globalisasi. Peranan teori sosial sangat penting dalam memahami masyarakat, menganalisis perubahan sosial, serta membantu penyelesaian masalah secara ilmiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.